Hakikatnya syukur itu adalah mengakui kelemahan untuk bisa menjalankan syukur. Karena syukur itu juga merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis tausiah di bulan Ramadan ini. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sesungguhnya puasa di bulan Ramadan itu mengharuskan orang yang berpuasa mendapat ampunan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa di dalam bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas menjalankan perintah Allah, maka orang itu akan diampuni oleh Allah daripada dosa-dosanya. Kemudian orang-orang yang puasa di bulan Ramadan nanti akan dipenuhi pahalanya di hari raya Idul Fitri, di mana di dalam hari raya Idul Fitri diistilahkan dengan istilah lain sebagai Yaumul Jawaiz, yaitu hari menerima penghargaan, hari menerima penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa. Maka hendaknya setelah hari raya Idul Fitri, manusia hendaknya terus tetap menjalankan puasa-puasa sunat, sholat-sholat sunat, dan ibadah-ibadah yang lain sebagai rasa syukur terhadap nikmat Allah ini. Tidak ada nikmat yang paling besar melebihi daripada nikmat diampuninya dosa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka sekalipun selesai bulan Ramadan, maka hendaknya kebiasaan menjalankan saum-saum sunat tetap terus dijalankan. Kebiasaan untuk menjalankan sholat qiyamul lail hendaknya tetap terus dijalankan. Bahwa Nabi Muhammad SAW tetap sholat qiyamul lail di bulan-bulan selain Ramadan, sehingga bengkaklah dua kaki Rasulullah SAW karena terlalu lama di dalam berdiri. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, "Ataf'alu hadza, wahai Rasulullah, kenapa engkau kerjakan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang dulu maupun yang akan datang nanti. Maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Lah kalau saya diberi nikmat diampuni dosa seperti itu, apakah tidak selayaknya justru aku menjadi hamba yang bersyukur? Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersyukur terhadap nikmat puasa Ramadan dengan berzikir kepada Allah
dan amal-amal yang lain dari macam-macam kebaikan, macam-macam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbiru waha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaknya engkau sempurnakan bilangan hari-hari puasa sebulan penuh, dan setelah itu hendaklah kalian melakukan takbir kepada Allah sebagaimana yang telah ditunjukkan Allah kepadamu, dan hendaknya dan agar supaya kamu semua bersyukur. Termasuk sejumlah daripada syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syukur akan diberi taufik, karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan ibadah siam dan qiyam Ramadan sebulan penuh, dan syukur atas pertolongan Allah bisa menjalankan semua itu, dan syukur akan ampunan Allah daripada dosa-dosanya. Hendaknya orang tetap menjalankan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang fardu maupun yang sunat setelah selesainya bulan Ramadan. Ada seorang salaf yang bernama Wuhaib bin Warid, pernah ditanya tentang pahala amal-amal soleh, pahala amal-amal ketaatan seperti tawaf dan lain sebagainya. Maka kata Wuhaib bin Warid, la tas'alu an sawabihi, tidak usahlah kamu bertanya tentang pahalanya. Apa itu pahalanya? Walakin salu malladhi ala mawafaqo lihadil amal minas syukri. Akan tetapi hendaknya kamu bersyukur kepada Allah atas taufik daripada Allah, kamu bisa menjalankan amal-amal kebaikan itu, dan syukur kepada Allah atas pertolongannya, kamu bisa menjalankan amal-amal kebaikan itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, baik itu nikmat-nikmat menjalankan agama atau nikmat-nikmat kenikmatan dunia, semuanya itu membutuhkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diberinya pertolongan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Maka dengan menjalankan syukur itu juga merupakan nikmat yang lain yang di sana membutuhkan syukur yang kedua. Kemudian setelah menjalankan syukur yang kedua, itu pun wajib dan perlu disyukuri lagi, karena Allah memberikan taufik untuk memberikan syukur yang kedua, maka dilakukanlah syukur yang ketiga. Kemudian setelah menjalankan syukur yang ketiga, bisa menjalankan syukur itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang juga membutuhkan syukur berikutnya. Ini terus dilakukan karena Allah memberikan pertolongan kepada manusia untuk bisa menjalankan syukur, dan syukur ini terus dijalankan selama-lamanya. Karena itulah hampir saja seorang hamba itu tidak akan mampu menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur yang dijalankan itu pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Amr As-Saibani berkata tentang ceritanya Nabi Musa alaihissalam pada hari Nabi Musa mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Turi Saina, di Bukit Tur. Di situ Nabi Musa berkata, "Ya Rob, wahai Allah, in ana sholaitu faminki balik." Kalau aku menjalankan sholat, itu juga semata-mata karena pertolonganmu. Wa in ana tasoddaqtu faminki balik. Kalau aku bisa menjalankan sedekah,
itu juga semata-mata karena pertolonganmu. Wa in balagtu risalataka famin kibalik. Kalau aku bisa menjalankan, menyampaikan risalahmu, itu juga semata-mata karena pertolonganmu. Fa kaifa askuruka. Terus bagaimana aku bisa mensyukuri kepada kamu? Karena semuanya itu semata-mata hanya dari pertolonganmu. Terus kapan syukurku? Faqala, maka Allah pun menjawab, ya Musa, wahai Musa, al-an sakartani. Wahai Musa, sekarang inilah berarti kamu sedang bersyukur kepada aku. Karena itulah ada ulama yang mengatakan bahwa hakikatus syukri al-iktirafu bil azzi anis syukri kama qala Musa. Hakikatnya syukur itu adalah mengakui kelemahan untuk bisa menjalankan syukur. Karena syukur itu juga merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, apabila nanti kita sudah selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka janganlah kemudian kita kembali menjalankan maksiat-maksiat lagi. Kalau hal itu yang kita kerjakan, berarti kita menerima nikmat pertolongan dari Allah dengan bisa menjalankan puasa Ramadan. Kita terima nikmat itu dengan kita ganti nikmat Allah tadi, kita ganti dengan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada ikhwah pada umumnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.